Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Senin. Ini 4 hari menjelang kita melawan Jepang di Gelora Bung Karno dalam rangka kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Tentunya kita semua sudah sama-sama nggak sabar menanti pertandingan yang sangat penting ini, pertandingan yang menentukan langkah Indonesia dalam menapaki impiannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Nah, tapi sebelum kita memantau, mengupdate persiapan tim nasional Indonesia yang sebagian pemain udah bergabung di Jakarta, kita akan sedikit memberikan laporan ya, pandangan mata soal last man standing. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain ya, 5 pemain yang akan gue bahas di video kali ini terkait dengan performa mereka yang tadi malam mereka masih semua berjuang ya, berkutat dengan klubnya masing-masing. Ada yang dari Inggris, ada yang main di Inggris atau merumput di Inggris, ada yang di Belgia, ada yang di Belanda, dan juga ada yang di Denmark. Nah, kalian sudah bisa mereka-reka kira-kira siapa aja. Ada Nathan, ada Tom Hai, Mads Hilgers, kemudian juga ada Sean Patinama, dan juga last but not least adalah Kevin Dix. Nah, dari semua ini teman-teman, ada yang raportnya bagus, ada yang raportnya sedang-sedang aja, ada yang anjlok banget. Nah, kita akan kupas satu-satu dan gua akan memulai mungkin dari Belanda karena yang paling banyak. Jadi kemarin gue juga live reaction Almere City menghadapi Feyenoord Rotterdam, di mana kita semua tahu memang timnya Tom Hai ini susah untuk berkreasi ya. Secara permainan Tom Hai kemarin so-so, jelek banget enggak, bagus banget enggak, tapi memang timnya enggak ngelawan ya. Dari awal ditekan terus, dan kebetulan juga Feyenoord itu butuh gol untuk kejar-kejaran di posisi 4 untuk menggeser untuk menggeser Ajax ya. Tapi kita kembali ke performa soal Tom Hai. Ini merupakan ada satu catatan penting yang bisa gua gambarkan di milestone Tom Hai sejauh ini. Ini pemain yang terakhir, pemain abroad yang terakhir mendapatkan klub ya, walaupun klubnya semenjana dan saat ini pun ada duduk di peringkat ke-17 ya dari 18 tim. Tapi ya kita tetap bersyukur, tetap senang, tetap mengapresiasi karena Tom Hai sudah mencatatkan 8 starter beruntun dan 2 diantaranya dia bermain full selama 90 menit. Jadi dan juga tadi malam saat dia bermain menghadapi Feyenoord itu Tom Hai bermain selama 81 menit. Jadi sekali lagi ini mengubur atau menggagalkan bahasanya ya, menggagalkan opini yang mengatakan Tom Hai itu tidak fit untuk bermain cukup lama. Oke, mungkin dia nggak bisa bermain 90 menit, tapi kalau dia bermain 70-80 menit, gua rasa kita tetap membutuhkan tenaga pemain seperti Tom Hai. Ya, bahkan seperti Almere City pun tim yang kemampuannya itu sangat minim, tapi Tom Hai selalu dibutuhkan dalam 8 pertandingan terakhir sebagai starter. Ya, jadi semoga Tom Hai bisa terus perform dan kalau bisa timnya selamat dari degradasi. Ya, itu dari Tom Hai. Semalam jadi dia nggak bisa berkutik, timnya dikalahkan oleh Feyenoord 4-1. Nah, masih dari Liga Belanda. Jadi selang kira-kira setengah jam itu ada pertandingan big match antara Twente dan Ajax Amsterdam. Ini pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang terbuka. Sayang ya, pertandingan ini harus berakhir imbang. Setelah pertandingan pun saat preskon pelatih mereka Joseph Osting itu ditanya ya soal apakah dia senang dengan hasil ini. Dia mengatakan ya bimbang lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya satu kesempatan juga bagi Twente untuk bisa mengcope posisi lebih tinggi lagi. Tapi yang terpenting adalah isu soal Mads Hilgers. Ya, ketika gua melihat line up ya setelah live reaction Almere City itu agak kaget juga. Semua pada ngasih tahu, "Oh, Bang, Mads Hilgers main, Bang. Mads Hilgers main, Bang." Nah, ini yang akhirnya menjadi tanda tanya ya, karena 2 hari sebelumnya Pak Erick Thohir mengatakan Mads Hilgers tidak akan main karena hamstring. Meskipun dalam beberapa kesempatan gue sudah mengatakan kalau dari cedera yang kita lihat ya di pertandingan sebelumnya saat Twente itu bermain 1-0 menghadapi Willem II waktu mereka menang 1-0, itu Mads Hilgers ditarik itu nggak langsung ujuk-ujuk.
Jadi setelah dia jatuh menit 30-an akhir atau 40, kemudian dia masih melanjutkan permainan. Baru half time memasuki babak kedua dia diganti. Nah, logikanya kalau seperti ini itu berarti dia tidak terlalu parah. Artinya cedera hamstringnya level 1. Kalau level 1 itu maksimum sekitar seminggu. Dan ternyata betul dia main. Walaupun ini sempat dipatahkan karena Pak Erick Thohir mengatakan dia nggak bisa main. Nah, ini jujur gue nggak ngerti apakah ini plot twist, apakah ini gimmick, apakah ini taktik dan strategi. Tapi kalau taktik dan strategi lucu juga ya. Artinya kalau mau mengelabui Jepang misalnya, katakanlah demikian, pura-pura dibilang nggak main. Tapi kan ketika dia tampil turun di 20 kan ketahuan juga dia bisa main, berarti dia fit gitu ya. Jadi yang jelas gue nggak tahu apakah memang ada perkembangan yang signifikan sehingga dia akhirnya bisa main. Tapi yang agak sedikit mengkhawatirkan seperti yang sempat gue singgung juga, kalau dia main ini jadi dua sisi nih. Pertama berarti dia fit. Kedua, tapi dia ada potensi cedera. Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga dia baru pulih cedera. Terus kemudian kedua lawannya berat, Ajax. Dan ini adalah head to head. Ya pasti tensinya tinggi dan ternyata betul. Ya kita lihat bagaimana di menit 80-an lah kurang lebih ya. Dia sedang sebenarnya bola 50-50 ya. Tapi kemudian kalau kita lihat kaki bagian pull itu dari Kian Fitz Jim, ini pemain keturunan Suriname dan Cina atau Hong Kong, itu sedikit mengenai ankle atau kaki dari Mads Hilgers, dan Mads Hilgers dalam keadaan sedang menyapu bola sehingga dia kesakitan dan akhirnya ditarik keluar. Nah, cuman kalau gue lihat dari cederanya ini mungkin hanya memar. Ini sekali lagi analisa ya, seperti waktu itu gue bilang cedera hamstringnya dia ternyata betul tidak parah. Jadi bukan cedera hamstring yang kemarin dikeluhkan. Jadi ini nggak terlalu mengkhawatirkan harusnya. Jadi kalau dari kesimpulan gua, sekali lagi kalian mungkin bisa memberikan pandangan yang berbeda. Ini dia fit nanti untuk bermain menghadapi Jepang dan juga mudah-mudahan menghadapi Arab Saudi. Nah itu dia. Jadi masih ada waktu juga. Hari ini mungkin Mads Hilgers akan sampai di Jakarta malam. Jadi ini gua rekam nih siang ya, sekitar jam 2 lewat 50. Jadi kemungkinan besar kloter terakhir yang lain-lain Sean Patinama, Nathan itu akan sampai malam ini paling lambat. Jadi masih ada waktu lagi besok 12, 13, 14, 15 yang mudah-mudahan bengkaknya atau apapun itu bisa segera sembuh dan harusnya sih nggak ada masalah ya. Oke, itu dari Mads Hilgers. Kemudian kita kemana nih enaknya ya? Ke Nathan mungkin ya, karena Nathan jamnya tuh juga berurutan. Tom Hai main jam 6.15 sore kemarin, kemudian Mads Hilgers main jam 8.30 malam kemarin. Swansea-nya bermain jam 22.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Nah, ini udah gue prediksi juga, mungkin juga kita udah prediksi Nathan tidak akan dapat starter, itu udah pasti ya, karena dia ada pilihan ketiga bahkan keempat. Ya karena ada satu momen kemarin 1-2-nya udah bermasalah, tiba-tiba bek kanannya dijadiin bek kiri gitu. Jadi ini satu situasi yang sangat tidak menguntungkan lah buat Nathan. Jadi gue catat 12 kali sudah sampai gue hitungin ya, 12 kali beruntun Nathan tidak dapat minute play sama sekali. Jadi terakhir kali dia main itu ketika menghadapi Wycombe tanggal 29 Agustus. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa tuh? September, Oktober, sudah 2,5 bulan. Nah, sama international breaks menuju ke 3 bulan dia nggak akan atau nggak dapat minute play. Jadi kalau kesimpulan gue sederhana, saatnya it's time to move to another club. Nggak harus pindah permanen, tapi bisa aja dipinjamkan ya, mungkin ke klub Eredivisie, ke Heracles kayak, atau ke NAC Breda, atau bahkan ke Walwich sekalipun, atau ke Almere City biar gabung dengan Tom Hai di tengah, supaya untuk seperti musim lalu ketika dia dipinjamkan ke Heerenveen paling nggak bisa dapat minute play lebih banyak ya dibandingkan di Swansea saat ini. Nah, itu dari Inggris. Kita sekarang terbang lagi ke Belgia. Nah, kalau tadi Nathan dapat raportnya merah, super merah, Sean Patinama itu luar biasa ya, seperti namanya Sean Shine ya. Dia gua catat 6 kali beruntun di liga ya, di liga mendapatkan kesempatan untuk starter. Ya memang ada 1 kali dia nggak starter, duduk di bangku cadangan saat Piala Belgia, tapi itu nggak terlalu dihitung lah. Justru bagus. Biasanya kalau pemain cadangan di Piala Liga itu dicarangin. Jadi dia 6 kali beruntun main di liga bersama di Challenger Pro League ya. Ini kasta kedua sepak bola profesional liga sepak bola Belgia. Jadi ini cukup melegakan. Dan kemarin gue nonton permainannya, gue nonton pertandingannya, mainnya bagus sebenarnya.
mainnya bagus. Mereka memang sempat tertinggal 0-1. Memang ada kesalahan dari Sen Patinama ya, itu mirip dengan kesalahan ketika dia, nah ini juga satu catatan ya, di luar dia dapat 6 kali starter. Jadi kesalahan itu mirip ketika kebobolan kita lawan China. Jadi dan beberapa kali gue perhatikan ya, dia itu dalam beberapa momen terlalu fokus ke arah bola. Jadi nggak lihat pergerakan lawan. Jadi kebobolan yang salah satu yang dialami oleh ASI Open itu juga gara-gara dia terpaku kepada crossing bola tapi tidak melihat ada pergerakan lawan dari belakang dan akhirnya kebobolan. Yang gol kebobolan ketiga juga dia agak telat nutup, tapi sebenarnya secara umum penampilan dia itu bagus. Ini gua agak susah memang memberikan penilaian yang pas ke dia ya. Jadi umpan-umpannya dia, kemudian kipasnya dia, buka ruangnya dia. Jadi kesimpulan gue satu teman-teman ya. Ini pemain sebenarnya Sen Patinama lebih bagus jadi pemain sayap menurut gue ya. Jadi naluri bertahannya itu tidak sebagus naluri menyerang dia. Dan bahkan kita masih ingat kan dia juga mencetak gol ke gawang Irak. Jadi ini hanya kesimpulan gue dari nonton pertandingan dia beberapa kali. Memang kelihatannya dia nggak ada salahnya juga mungkin suatu saat dicoba oleh Sintayong untuk sebagai mengisi posisinya Rafael Strike ya. Ini hanya usulan dari gua melihat dari beberapa kesalahan yang dilakukan sama Sen Patinama ya. Yang jelas dia juga sekarang udah on the way ke Jakarta, mudah-mudahan safe flight sampai di Jakarta atau di Indonesia. Dan sudah 4 pemain yang gue bahas ya. Last but not least soal Kevin Dix. Nah Kevin Dix tidak ada yang terlalu bagaimana. Kemarin dia timnya bermain satu sama menghadapi Aarhus. Ini pertandingan big match 1 lawan 2. Jadi Aarhus itu ada di peringkat pertama, sementara Copenhagen ada di peringkat kedua. Jadi kemarin itu kalau menang sebenarnya Copenhagen bisa leapfrog ya, tapi karena seri ya, tapi ini lumayan ya karena ini away. Jadi sama-sama mengantongi poin 27. Kevin Dix main, jujur gue ngeliat highlightsnya doang, lumayan bagus ya dan selalu konsisten, dan tentunya kita berharap dia juga sama ya segera sampai di Indonesia, terbang di Indonesia, karena juga jadwalnya harusnya malam ini dia sampai di Indonesia paling lama nanti subuh. Dan ada update menarik soal Kevin Dix yang akan gue keluarkan nanti setelah jam 7, setelah pas makan malam. Ini dari ya sumber yang sangat dekat lah dengan timnas dan PSSI, tapi kalian simak dulu video ini. Jadi terima kasih ya udah menyimak performa atau raport dari para pemain Indonesia yang abroad. Ada 5 pemain yang gue bahas tadi, semoga berkenan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya terupdate, terinformasi, ternotifikasi kalau ada video-video yang terbaru. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.